Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk rekan-rekan sahabat Siniar Bisa dimanapun berada. Kali ini kita akan bincang-bincang santai dalam episode Siniar Bisa bersama tentunya yang tidak asing lagi bagi khalayak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat datang, Pak Kadis. Nah, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Siniar Bisa ini, dan mudah-mudahan kepada semua khalayak sobat atau sahabat Siniar Bisa dapat menyimak dan mengikuti bincang-bincang santai ini dengan penuh bermakna gitu. Baik Pak Kadis, sebelum kita memulai bincang-bincang, kami persilakan Pak Kadis untuk menyapa kepada sahabat Siniar Bisa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Aidi Furqon MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Merasa bahagia dan bangga bisa menyapa sahabat Siniar Bisa BPMP Nusa Tenggara Barat pada tatap muka kali ini untuk bisa mengetahui dan berbagi tentang bagaimana layanan pendidikan dan kebudayaan di Nusa Tenggara Barat bersama Kepala BPMP yang baru nih, Pak Katman. Happy sekali rasanya hari ini bisa langsung diwawancarai oleh beliau di sahabat Siniar Bisa. Jadi terima kasih atas atensi dan mengikuti siaran informasi dan diskusi kami. Baik, terima kasih Pak Kadis. Ya, ini ada beberapa hal mungkin yang bisa dibagi dengan sahabat Siniar Bisa ini Pak Kadis. Kan kita melihat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat progresif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, utamanya jenjang SMA, SMK, dan SLB. Nah, yang perlu dibagi ini kiat Pak Kadis untuk mengelola dan mewujudkan itu seperti apa? Pada saat saya merancang manajemen mutu, karena memang saya konsentrasinya di quality improvement, pasca sarjana saya S3-nya itu quality improvement, kan saya melihat manajemen itu ada 3 hal Pak Kepala. Ada standar nasional, ada akreditasi, dan ada dulu masih namanya neraca pendidikan, sebelum menjadi raport pendidikan. Nah, mempelajari 3 hal ini, yaitu standar nasional, akreditasi, kemudian raport pendidikan ini tidak cukup waktu bagi teman-teman kepala sekolah itu untuk menelaah, mengkaji, mendiskusikan dan menemukan cara untuk menjawabnya. Maka saya bangun manajemen sederhana dengan manajemen kualitas yang saya branding dengan istilah the power of 5V. Jadi membangun pendidikan kebudayaan itu dengan energi atau kekuatan yang bersumber dari 5P. 5V. P itu P biasa. P biasa. Nah, brandingnya bahasa Inggris Pak Kaban. Tetapi isi di dalamnya itu adalah saya sederhanakan. P pertama itu profile. Profile itu akurasi data pokok pendidikan. Kalau di Kemenak itu ada MIS. Baik itu data guru, data siswa, data sarpras, data PIP, data kurikulum, kebutuhan distribusi, macam-macam itu semua harus selesai di profile. Maka kalau ditanya saya berapa sih yang melaksanakan kurikulum Merdeka, saya tinggal cek di Balai Teknologi itu profil untuk kurikulum kita berapa persen nih, yang baru berapa, yang sedang berjalan, kemudian yang sudah mencapai status apakah dia itu baik atau baik sekali berapa, itu harus beres di profil. Nah, kalau profilnya beres, akurasi data siswanya beres, pasti dana bosnya beres Pak. Nah, kalau akurasi data kebutuhan sarprasnya beres, DAK-nya juga beres. Jadi berangkat semua dari data ya? Dari data makanya P pertama itu profile. Nah, yang kedua, kalau sudah profile terurus, baik itu di internal kantor saya tentang anggaran, profil data-data kebutuhan,
Grade berikutnya adalah kepenampilan. P yang kedua, penampilan. Penampilan itu bukan tongkrongan, Pak. Tapi penampilan itu adalah bagaimana membangun iklim kerja. Kalau di sekolah itu dia bisa menjadi value, tatanan nilai, attitude. Nah, seperti kita berseragam, menyapa anak, memberi ruang gerak bagi anak, menata lingkungan, membuat sekolah itu menjadi menyenangkan. Kan gampang kita menyebut ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu berarti perilaku harus muncul di situ ya. Nah, kalau menyenangkan kata istilah kita kan tidak harus semuanya tepuk tangan, semuanya harus happy menyanyi, tidak. Tetapi bagaimana membangun iklim yang kondusif dan iklim di situ tuh happy. Betul. Maka di kata penampilan inilah dia muncul. Kan sudah terjawab nih. Standar prosesnya terjawab, pengelolaan terjawab, akreditasi proses terjawab, peta raport iklim sekolahnya terjawab. Itu disebut dengan budaya sekolah kan di raport pendidikan kita terjawab. Nah, P yang ketiga itu profil penampilan. P yang ketiga pelayanan, Pak. Pelayanan ini masuk di dalamnya standar proses, akreditasi standar proses. Masuk di raport pendidikan itu tata kelola pembelajaran atau iklim pembelajaran. Proses itu, pelayanan itu bagaimana anak luar biasa ditangani seperti apa melayani, berbeda dengan anak yang kreatif di vokasi dengan anak yang ansih saintis di SMA. Maka ada aktivitas kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan ada daya dukung lain, itu di pelayanan semua, Pak. Oke, itu berarti penguatan terhadap pendekatan diferensiasi. Betul, diferensiasi approach, sebagaimana yang diberikan kita melalui pendekatan kurikulum merdeka itu ada di situ, Pak. Maka banyak program-program yang kita juga turunkan untuk bisa menjawab bagaimana sesungguhnya implementasi pelayanan itu di sekolah. Nah, tentu kita harus mulai dari pola pelayanan sederhana, misalnya mulai dari menyambut anak, menerima tamu di kantor, memberikan informasi, memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus, anak yang memang cerdas sains, anak yang memang terampil, itu beda-beda. Jangan lupa bahwa ada dua dimensi di saya itu, dimensi pendidikan, dimensi kebudayaan. Dua ini harus mix. Makanya ketemunya di pelayanan. Kebudayaannya harus juga disinergikan dengan pendidikan. Dan di pelayanan inilah fleksibilitas cara kita mereplika untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, tuh dapat standar-standarnya, dapat raportnya dapat. Yang keempat, P yang keempat, itu adalah peran serta, daya dukung eksternal. Nah, di kurikulum kita ada ruang-ruang anak itu melakukan project based learning. Dan project based learning itu tidak cukup dari internal sekolah-sekolah. Dia butuhkan masyarakat luar. Dia butuhkan kampus, dia butuhkan kelompok masyarakat, dia butuhkan seniman budayawan, kita butuh dunia industri, kita butuh peran serta orang tua. Dan jangan lupa bahwa ada dimensi profil pelajar Pancasila itu, antara lain adalah dimensi gotong royong, dimensi bernaral kritis, dimensi kreatif. Itu nggak bisa cukup di sekolah doang. Maka kita harus ajak anak itu berperan serta di tengah masyarakat. Nah, misalnya dimensi gotong royong, itu saya ajak peran serta P yang keempat itu, peran serta itu dengan memberikan program namanya Bakti Stunting. Itu yang sudah pernah dilakukan. Jargonnya satu siswa satu telur. Satu siswa satu telur. Jadi itu bentuk kolaborasi dari siswa SMA. SMA, SMK, SLB. Dan sekarang sudah direplika di tingkat kabupaten kota untuk anak SD, SMP. Jadi kontribusinya itu wujud ataupun bentuk kolaborasinya itu dengan memberikan ataupun sumbangan berupa satu telur satu siswa dari satu siswa untuk satu siswa. Untuk satu siswa itu menyumbang satu telur minimal ya. Pada periode tertentu bisa 3 bulan sekali, bisa
2 bulan sekali, bisa sebulan sekali. Kemana? Ke anak-anak stunting. Oke. Nah, mekanismenya bisa diekspor ya, itu? peran sertanya gini. Jadi program bakti stunting ini setelah saya pelajari kebijakan-kebijakan kita di Merdeka Belajar, ada dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu, kita ingin membuat praktek baik yang solutif. Maka saya diskusi dengan Dinas Kesehatan. Ya, ya. Saya diskusi dengan Kepala Desa, Dinas Pemberdayaan Desa. Saya diskusi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Gimana nih caranya? Karena tugas kita di pendidikan itu kan mendidik. Betul. Membiasakan. Dan rule-nya sudah diberikan di profil pelajar Pancasila. Yaitu bagaimana anak bisa bergotong royong, bagaimana anak bernarasi, bagaimana anak berkreativitas, bagaimana berwawasan kebinekaan global, Ya, betul. terakomodierkan. Nah, sederhananya, gotong royong dulu deh. Oke. Nah, gotong royongnya gimana dong? Masalah kita apa yang mau digotong royongkan? Ternyata daerah kita ini punya masalah cukup serius, yaitu stunting. Betul. Dan kebijakan pemerintah daerah ternyata solusi yang sederhana itu adalah dengan protein telur. Selain dia gampang dicari, telur, murah juga harganya, dan di setiap rumah pasti ada telur. Ya. Maka saya keluarkan kebijakan namanya Bakti Stunting. Di tahun 2022, program Dikbud yang solutif ini langsung diresmikan oleh Bu Wakil Gubernur menjadi program provinsi dengan nama yang sama. Berarti sudah di Bakti Stunting. Nah, jadi polanya begini Pak Kaban. Sebulan sekali atau 3 bulan sekali, setiap siswa itu kita minta sumbangan 1 biji, 1 telur, telur ayam ini. Iya. 1 siswa 1 telur, dikumpulkan di sekolah. Setelah terkumpul, misalnya minggu ini di satu sekolah itu jumlah kelasnya misalnya 12. Ya. Maka 12 dibagi 4. 3 jatuhnya kan? 3. Nah, 3 kelas A, B, C bulan ini setiap siswanya nyumbang 1 telur. Terkumpul misalnya 100 biji. Ya. 100 biji ini kerjasama dengan puskesmas atau posyandu keluarga terdekat dengan zona sekolah itu, sumbangan ke situ untuk anak stunting di zona itu. Nah, bulan depannya ABC, kelas A, B, C tidak lagi. Geser ke D, E, F. Berarti ini kan tidak mengeluarkan. D, E, F bulan berikutnya akan kumpul 100 lagi misalnya, kembali ke posyandu tadi. Minggu berikutnya itu DEF GHI. Nah, berarti akan kembali ke kelas A itu 3 bulan lagi. 3 bulan. Siklusnya 3 bulan. Betul, itu yang saya sebut 3 bulan sekali. Ya, ya. Tetapi untuk kondisi-kondisi mendesak itu bisa sebulan sekali. Kenapa? Karena angka stuntingnya cukup tinggi misalnya, atau akan ada kebutuhan pengukuran. Evaluasi dari instansi vertikal yang memang bertugas untuk itu kita masifkan. Sebulan semua sekolah, tapi minggu ini kelas ini, minggu ini kelas ini. Jadi anak itu bukan tiap minggu, tiap hari, enggak. Nah, saya di dalam program P yang keempat peran serta ini juga mengajak orang tua, wali, masyarakat yang mau membantu anak-anak stunting melalui dengan menitipkan telur sumbangannya kepada adik-adik, kepada anak-anak. Alhamdulillah SMA, SMK, SLB sudah berjalan, dan 3 bulan pertama Pak Kaban saya berhasil melaksanakan dan mendistribusikan tuh 100.000 biji telur. 3 bulan pertama. 3 bulan pertama tahun 2022. Tahun 2022. 2022. Nah, langsung saya mendapat penghargaan dari BKKBN Pusat. Oh iya, iya. Jadi saya diundang untuk menerima penghargaan. Ternyata ini solutif. Jadi kan teknik saya mendidik anak-anak saya, dan itu dibutuhkan daerah. Itu contoh peran serta. Kemudian saya juga di peran serta ini memberi ruang namanya guru tamu. Guru tamu. Jadi anak-anak kita ketika membutuhkan kemampuan lain, transfer skill yang berbeda untuk mendukung mata pelajaran tertentu yang tidak diperoleh dari gurunya, kita boleh datangkan guru tamu. Oke, mendatangkan guru tamu yang berasal dari bukan guru. Dan tidak mesti sarjana. Kan syarat jadi guru kan harus sarjana, S1 minimal. Ini tidak. Saya temukan orang tua yang pinter main suling, keturunan, nggak tamat SD, nggak punya ijazah, tapi dia profesional. Itu boleh ngajar di sekolah.
kita temukan yang mahir ngelas, las-las besi itu, Betul. itu juga nggak tamat STM, Ya. tetapi dia profesional, punya usaha. Itu kita hadirkan di sekolah, membantu SLB vokasi, membantu SMK. Nah, kita juga melibatkan dunia-dunia industri, dunia kerja yang sudah memang bonafit, seperti komunitas hotel, komunitas otomotif. Nah, ya, beberapa general manager atau manajer di beberapa hotel yang memang profesional pada shift untuk masak-memasak, pada penataan kamar untuk perhotelan, itu kita beri ruang. Oke. Menambah pemahaman dan penguasaan keterampilan para guru mata pelajaran. Kan kita untuk industri mesin misalnya, kayak Daihatsu, Toyota, Honda, kan anak-anak di sekolah itu hanya praktek dengan alat-alat seadanya, kendaraan seadanya. Nah, agar dia bisa meng-up kemampuannya di peran serta ini, kita hadirkan dunia industri ini juga masuk. Oke. Itu peran serta. Jadi Dudi ya, termasuk Dudi itu hadir di sekolah. Betul. Nah, belakangan kemudian ternyata brandingnya adalah link and match. Iya. Kemudian branding berikutnya setelah Merdeka Belajar di kurikulum kita adalah peran serta untuk kampus Merdeka, Merdeka Kampus, dan nah ini yang paling bagus ini, bahwa boleh ada proses pembelajaran di luar. Di luar, apakah di luar kelas, sekolah, apa di luar sekolah, kampus. ya, di luar topik. Ya, jadi ketika kurikulum Merdeka di 11 Februari 2022 lalu resmi, NTB udah jalan, Pak. Ya. Jadi sudah itu memperkuat apa namanya inisiasi yang selama ini sudah dikembangkan. Betul, makanya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Kemendikbudristek bahwa apa yang kami sudah lakukan di NTB ini ternyata terbungkus juga di kurikulum, tinggal kami melanjutkan. Nah, P yang kelima adalah manajemen. P yang kelima itu prestasi. Prestasi ini sesungguhnya adalah cara saya untuk menyediakan kesempatan atau ruang kepada sekolah, kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada siswa untuk mendapatkan apresiasi. Nah, setiap tanggal 2 Mei atau Hari Pendidikan Nasional atau bulan Hari Pendidikan Nasional itu kami punya momen namanya AISO. A itu anugerah. A, ini A ya? AISO, bukan ISO ya. AI dan SO. Bukan ISO. Kalau ISO kan sudah punya brand ya. Oke. AISO. A itu anugerah, I itu istimewa. So itu sekolah. Jadi untuk sekolah-sekolah yang manajemen mutunya sudah selaras dengan 4P yang saya jelaskan tadi itu, kita beri anugerah. Maka ada penilaian oleh pengawas, penilaian oleh tim kami, dan saya sendiri kadang-kadang turun juga melihat di sekolah itu. Sebenarnya untuk melihat progresnya. Oke. Itu untuk lembaganya. Nah, dari sisi pendidikan kami punya anugerah istimewa sekolah. Dari sisi kebudayaan kita berikan setiap bulan Desember di ulang tahun NTB namanya anugerah kebudayaan. Itu ada seniman, ada budayawan, ada kelompok, ada siswa, ada sekolah yang bisa kreatif. Makanya untuk anugerah kebudayaan yang saya berikan pada P yang kelima, ini salah satu modal untuk memperkuat dimensi berkebinekaan global. Dari sisi profesi, dari sisi sosial. Ya, ada para seniman budayawan senior-senior kita itu yang sudah pensiun atau memang tidak berpendidikan tetapi sangat mengabdi pada seni budaya. Kita di Desember itu kita anugerahin. Oke, Pak, ini saya tertarik dengan mengkaitkan dua ini. Yang pertama tadi terkait dengan peran serta, yang kedua prestasi. Nah, kemudian yang jadi contoh ini kebetulan budayawan. Kalau di dalam istilah seni sering orang-orang yang menekuni seni tertentu itu disebut dengan maestro. Maestro, betul. Nah, tadi kan Pak Kadis menghadirkan Dudi, menghadirkan profesional. Nah, termasuk maestro ini juga diberi kesempatan untuk berbagi di sekolah. Iya, mereka jadi guru tamu kan? Guru tamu tadi. Guru tamu. Ya, oke. Makanya berarti komplit ya ini dari sisi maestro yang bagus yang memang punya jiwa pengajar atau mendidik, kita beri kesempatan. Dan di akhir itu kita lihat ini
berapa besar prestasi atau sumbangsinya terhadap daerah, kita beri anugerah lagi. Oke. Nah, itu Pak. Jadi ya begitu lahir kurikulum Merdeka, oh ini matching banget. Ya, ya, ya. Makanya Artinya, saya teruskan, silahkan kita teruskan, nggak ada yang bertentangan, tapi kami di NTB itu mereplikanya seperti ini. Oke, siap. Cara kita mewujudkan. Baik, jadi salah satu tadi yang sudah Pak Kadis sharing itu adalah terkait dengan kontribusi dalam penanggulangan stunting, dan itu mendapat penghargaan dari BKKBN Pusat. Nah, ini menariknya itu Pak Kadis membaca celah. Sebenarnya kita walaupun Kemendikbud dalam hari ini Dinas Pendidikan NTB ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini ruang lingkup kewenangannya jenjang SMA, SMK dan SMP, tapi sebenarnya peran itu bisa di scale out atau diperluas sebenarnya, supaya mereka bisa lebih memaknai dari keterlibatan mereka sebenarnya itu bukan hanya di lingkup sekolah itu. Artinya mampu membuka wawasan siswa. Itu hal yang bagus, Pak. Nah, selain dari tadi yang terkait dengan stunting, problemnya kan Bapak ini penghargaannya bukan hanya satu nih selama periode Bapak ini. Terakhir itu 2023 itu sendiri ada sekitar 6 penghargaan. Nah, salah satunya yang mungkin menarik itu yang dari Forum Indonesia Menulis ini, Pak. Nah, itu gimana, Pak, cerita untuk yang Forum Indonesia Menulis? Ya, dari Forum Indonesia Menulis itu rupanya melihat rekam jejak kita untuk mendukung program literasi. Nah, literasi yang ada di NTB ini kan kita beri ruang kepada para guru dan kepada para siswa mengembangkan dirinya. Banyak sekali karya-karya para guru maupun karya siswa yang menjadi kompilasi karya-karya. Saya selalu beri kesempatan untuk membuatnya, mempublikasikannya dan memanfaatkannya di sekolah. Kemudian yang kedua, tidak hanya literasi sebatas pada pustaka, tetapi saya kembangkan lagi menjadi ke media dan elektro. Literasi media, literasi elektro. Masuk ke digital ya? Ya, digital. Salah satunya kami punya program namanya ISONet. ISO pada kali ini bukan anugerah, tapi aktivitas. Tapi sama pengucapannya? Ya, pengucapan sama. Aktivitas istimewa sekolah. Kalau penghargaan tadi anugerah istimewa sekolah. Nah, ISONet istilahnya aktivitas istimewa berbasis teknologi. Ya, di beberapa sekolah, belum bisa semua sekolah nih Pak Asman, karena ini butuh pelatihan, butuh pendampingan. Sudah ada program podcast dan broadcast. Podcast dan broadcast. Ya, untuk yang podcast seperti ini, anak-anak belajar menjadi interviewer sendiri, mencari bahan dan materinya sendiri, menentukan narasumbernya sendiri, merekamnya sendiri, mempublish di media sekolahnya, di media Dikbud, bahkan banyak yang masuk YouTube. Yang tidak sama itu masuk ke YouTube, saya searching, wah ini masuk nih sekolahnya. Dan itu masuk poin penilaian. Untuk apa? Untuk anugerah istimewa sekolah. Dari aktivitas. Ya, maka yang penghargaan yang terakhir yang kemarin saya dapatkan itu, saya renung-renungkan, oh ya ternyata sudah saya berikan ruang, kesempatan pada anak-anak. Nah, akhirnya dengan literasi media dan elektronik tadi itu, wartawan juga bisa jadi guru tamu di sekolah. Oh iya, betul. Di mengajarkan tidak sekedar interview, tidak sekedar membaca berita, tetapi menulis, mendalami, dan masuk dalam agenda ekstrakurikuler. Nggak usah lah masuk kelas, berat kalau masuk kelas, ekstra saja lah. Ekstrakurikuler. Yang penting kompetensinya bisa diasah melalui aktivitas itu. Betul. Nah, itu menarik. Jadi udah dua hal tadi itu, baik terkait yang menyangkut tentang stunting. Ini sebenarnya dua-duanya literasi ya. Stunting itu literasi kesehatan. Iya, literasi kesehatan. Tema. Kalau dari sisi tema. Dari sisi tema. Di sini literasi digital. Nah, sebelum kita masuk ke kurikulum lebih dalam, ada yang dari UNICEF juga itu, Pak ya, satu lagi. Ya, saya bersyukur di 2021 kami bersama 14 provinsi lain se-Indonesia itu mendapat penghargaan dari UNICEF berupa pengakuan UNICEF menetapkan gamelan NTB
itu menjadi warisan dunia. Jadi kan Jogja punya, Bali punya, yang lain-lain punya dengan ciri masing-masing. Dan itu kita perjuangkan sudah cukup lama, lalu baru diakui dan diterima oleh Menteri Luar Negeri pada 2021 yang lalu, sehingga kami juga termasuk provinsi atau dinas yang menerima pengakuan itu. Nah, untuk bisa masuk tembus agar bisa terregistrasi di sana kan tidak mudah. Iya, betul. Bagaimana mempertahankan apa namanya permainan gamelan itu, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana mengembangkannya, bahkan melestarikannya yang paling utama supaya dia ada ciri khasnya sehingga dia di dunia itu hanya ini yang punya loh ciri khas ini. Tidak sama loh gamelan Bali dengan Lombok, Bali dengan Jogja, Bali dengan Jawa Barat, sama-sama namanya gamelan. Tapi setelah dicek hanya 14 Pak, yang memang bisa diakui oleh dunia. Nah, kebetulan gamelan ini kan ranah pembinaan kami di Dinas Pendidikan Kebudayaan itu adalah tugas dari bidang kebudayaan. Ya, ini kaitannya dengan karena Bapak menggawangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dikdabut. Dikdabut. Tapi kan budaya itu bisanya anak-anak gamel itu kan dari belajar juga. Iya. Jadi itu. Nah, maka kita ciptakan. Nah, memperkuat itu Pak Kasman, saya saat bikin satu program branding namanya Sabtu Budaya. Sabtu Budaya. Karena itu untuk sekolah ya? Itu sekolah. Untuk sekolah. Karena kita di NTB ini kan masih masuk sekolahnya itu belum full day. Sabtu itu masih masuk sekolah, sehingga hari Sabtu itu saya beri kesempatan untuk ajang ekspresi anak-anak sekaligus relaksasi, baik para guru maupun siswa. Untuk dipertegas oleh sahabat siniar bisa. Bahwa Sabtu Budaya itu tidak ansih hari Sabtu itu berkesenian, berkebudayaan, enggak, tapi dia tematik. Misalnya sekolah pada Sabtu hari ini akan mengambil tema kuliner, maka Sabtu Budaya di hari itu diisi dengan masak-memasak, pameran hasil karya yang oleh kurikulum Merdeka disebut panen karya. Jadi jauh sebelum panen karya itu ada, kami sudah punya Sabtu Budaya itu ya. Tema berikutnya misalnya kesehatan jasmani. Tema kesehatan jasmani kan olahraga, bersih-bersih, jalan santai, olahraga bareng. Satu berikutnya temanya adalah debat. Maka anak-anak mau pidato, mau pemilihan OSIS, mau hari Sabtu. Demokrasi di situ. Pas Sabtu berikutnya ulang tahun sekolah. Main musik, pantomim, puisi, bergendang-gendang. Itu Sabtu Budaya. Nah, jadi sekolah itu hari Sabtu hanya 3-4 jam, Pak. Jadi relaksasi selama aktivitas seminggu itu sekali ada relaksasi yang melibatkan semua siswa. Jadi bukan hari Sabtu itu tidak ada belajar, ada, karena saya selalu beli ruang 3 jam pelajaran, baik di awal maupun di akhir, silakan ambil yang mana saja. Nah, jadi gini Pak, tadi kan semua aktivitas yang strategi yang sudah dibangun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB ini sudah dari kebijakan kurikulum Merdeka, artinya semuanya itu terakomodir. Nah, tinggal scaling up, peningkatan dan sebagainya. Nah, kalau artinya dari implementasi selama ini, implementasi kurikulum Merdeka lebih menguatkan dari budaya dan tradisi yang sudah dikembangkan maupun program yang sudah dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari bisa di-spill nggak Pak ini dari kondisinya itu, apakah itu mampu mengubah perilaku siswa dan guru dalam belajar? Sangat. Nah, apa yang digadang-gadang oleh kurikulum Merdeka itu untuk transformasi pembelajaran dengan diferensiasi approach itu justru kita peroleh dari pengalaman mengelola agar anak-anak itu bisa terlibat langsung. Misalnya bakti stunting, dimensi gotong royong, Sabtu Budaya, berkebinekaan global. Dan ada lagi satu Pak, kebijakan namanya spiritual camp. Spiritual camp itu tadinya teman-teman mengusulkan zikiran bareng, keyasinan bareng. Saya bilang agama Hindu, Buddha, Kristen ngapain terus mereka? Kayaknya saya ambil kata spiritual camp. Itu
saya launching itu di 2022 yang lalu. Setelah saya pelajari profil pelajar Pancasila yang dimensi yang paling pertama, iman, takwa, akhlak mulia kan? Mulia, ya. Apa namanya ini supaya bisa masuk, bisa match. Walaupun keseharian di sekolah itu sudah ada imtak, sudah ada agenda pembinaan mental, spiritual dan sebagainya. Nah, saya perkuat lagi dengan nama brandnya itu Spiritual Camp. Jadi kemah agama, Pak. Oh, kemah agama. Jadi agama apapun di sekolah itu pada malam Sabtu atau malam Minggu mereka dibimbing oleh para guru untuk mendalami, mendapat pencerahan agama dan ibadah malam. Agama lain juga saya ajak, ibadah malam, pola agama lain silakan disesuaikan. Dan saya beberapa kali ikut kemah, tidur di sekolah, ikut bangun malam, nemani anak-anak itu. Nah, maka program-program yang saya telurkan atau keluarkan saat ini, dia harus match dengan arah kurikulum kita, tetapi kita beri merek. Kita beri branding, ada branding supaya ada cirinya, konteksnya. Nah, pada seminar kurikulum Bilahari bulan yang lalu kita hadirkan penanggung jawab kurikulum di kementerian datang dan menyampaikan dari Direktorat SMA itu Spiritual Camp masuk sebagai praktek baik untuk kurikulum merdeka di Indonesia. Kan bangga kita, betul, bahwa ada hal yang positif yang bisa kita memberi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Nah, kami juga tidak merasa semuanya bisa dan hebat, Pak Kasman. Tetapi Pak Ngatman, saya juga mengajak teman-teman, ayo studi ke tempat-tempat lain, ke Jawa, bahkan ke Malaysia atau daerah-daerah lain yang memang punya koneksi untuk saling mengembangkan. Ke Indonesia direkam dengan cara begitu. Iya, betul. Oh, di situ ada praktek baik, kita coba polakan dengan cara kita apa nantinya. Praktek baik di sini transfer ke situ, kan saling ngisi. Karena untuk praktek baik ini kan kita tidak dalam rangka kompetisi. Betul. Karena namanya praktek baik kan dia berbeda-beda. Berbeda. Nggak bisa dikompetisikan, kecuali kayak Olimpiade Sains kan smooth, standar, semua kompetisi itu cocok. Itu praktek baik nggak bisa dikompetisikan karena konteksnya beda-beda. Yang di kita sikap hadapi beda, masalahnya juga beda, kearifan lokalnya juga beda. Oke, Pak Kadi, terima kasih. Nah, ini sahabat siniar bisa. Tadi kan Pak Kadi sudah menyampaikan beberapa kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan dunia usaha, dunia industri. Kira-kira ke depan ini apakah ada rencana untuk keterlibatan OPD lain selain Dinas Kesehatan, dan kalau yang selama ini yang terutama untuk gerakan yang terkait dengan penguatan atau peningkatan kualitas proses pembelajaran? Ya, pastilah. Yang saya sebutkan tadi itu baru contoh dinas yang terkait dengan bakti stunting, Pak. Iya, betul. Kalau terkait dengan daya serap dan kompetensi, saya dengan dinas tenaga kerja. Tenaga kerja. Dengan imigrasi. Kenapa dengan imigrasi? Anak-anak kita untuk SMK itu dari pembelajaran project based learning, SMA SMK saya up sedikit jadi production based. Jadi ada hasilnya. Ternyata kita diterima oleh pangsa pasar luar. Pangsa pasar luar. Ketika pangsa pasar luar, misalnya saat ini anak-anak kita diterima di Jepang, ada yang di Cina, banyak di Malaysia, kan perlu keterlibatan imigrasi. Iya, betul. Ada pendidikan lintas bangsanya oleh imigrasi. Kemudian tematik literasi kita juga saya up lagi dengan kemampuan yang lain, dengan otoritas jasa keuangan, literasi keuangan. Dan baru saja saya keluar dari Bank Indonesia ini untuk program Cinta Bangga dan Paham Uang Rupiah. Itu akan mengintervensi kurikulum khusus mata pelajaran ekonomi. Jadi dengan bank ya ini? Ya, dengan bank. Kemudian yang lain tidak lupa juga bahwa penguatan literasi untuk pendidikan SMA SMK itu saya libatkan kantor bahasa. Saya bilang sama Bu Retno, silakan Ibu beri ruang program kegiatan apa, dan ujungnya beri apresiasi, karena P5 itu apresiasi. Untuk peningkatan kompetensi kan kita juga join dengan UPT BGP. Nah, BPMP tentu kami berharap di kendali mutu, Pak. Kendali mutu, ya. Bentuknya adalah pengawalan dan evaluasi. Program pusat plus daerah kita nih match-nya di mana?
Nah, gapnya di mana? Iya, betul. Nanti yang evaluasi Bapak. Iya. Kalau saya yang evaluasi kan diri sendiri kan jeruk minum jeruk. Iya. Nggak dapat hasil maksimalnya. Iya. Harus orang lain, Pak. Oke, iya. Dan selalu saya minta itu setiap akhir program atau akhir tahun, begitu masuk tahun baru itu saya teman-teman ada pemeriksaan nggak cepat. Karena setelah kita tahu kelemahan kita, nggak kita ulang lagi kelemahan itu. Betul, betul. Kita Refleksi cari cara ya. mengatasinya. Itu yang saya bangun, Pak, Oke. sampai sekarang dengan teman-teman. Nah, ketika berwawasan global ada event-event tertentu yang membutuhkan kerja baik dari Dinas Dikbud, misalnya dengan pengelola sirkuit Mandalika. Iya, iya. Itu kan setiap momen event selalu minta anak-anak kita untuk show. Nah, karena program Satu Budaya itu rutin, jadi anak-anak itu mau diajak tampil apapun dia sudah confident. Iya. Sudah sering kami diundang. Bahkan dapat tempat yang spesial. Anak-anak kita tampil, menari, mengiringi, menyambut tamu. Iya, iya. Kan Punya kesiapan. kesiapan dan rasa percaya diri bergaul di internasional. Walaupun kepala dinasnya nanti di tempat laut jauh, di tempat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan anak-anak saya bisa dihargai lalu punya kesempatan. Ya, itu. Dan itu membangun motivasi, Pak. Betul ya. Dia akan ceritakan kepada temannya, dia akan bersaing untuk memperoleh kesempatan itu. Nah, ini yang kami lakukan selama Oke. ini. Jadi dari apa yang sudah Bapak ceritakan tadi, nampaknya kan sudah membuahkan hasil ya, Pak, yang menunjukkan peningkatan Betul. indeks. Saya potong dulu, Pak Gatman. P5, profil, penampilan, pelayanan, peran serta dan prestasi tadi itu. Ya, 5P tadi 5P ya. itu. 5P, ya. Saya masukkan menjadi indikator evaluasi kinerja kepala sekolah. Oke, jadi proses itu harus terjadi di sekolah. Betul. Ya. Dan dinilai. Maka lahirlah ISO tadi itu. Iya, iya. Iya. Saya beri bobot kebijakan itu 30-40%. Jadi yang 60-70% itu ikut standar nasional. Oke. Yang lain yang berikutnya Konteks. Ya. daerah, Daerah. kebijakan daerah, yang tentu match dengan tadi Ya. standar nasional, akreditasi, raport pendidikan. Itu. Yang sekarang raport pendidikan istilah Ya, kita rapor itu. pendidikan yang kita Itu lihat. saya nilai setiap tahun. Ya, ya. Melibatkan pengawas, kepala cabang dinas, dan seru karena teman-teman pasti kita mau evakin. Ya, ya. Dia akan menyiapkan piranti-piranti. Jadi kalau udah mau ada akreditasi dia aman dah, Pak. Kenapa? Evakin sudah selesai. Ya, jadi endingnya tuh pasti prestasi. Pasti prestasi. Harus ada pecah telur lah. Betul, gitu. pecah telur. Harus ada pecah telur gitu. Ya, dan ini secara makro, Pak ya. Ya. Itu kontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Ya, itu kira-kira. Ya, alhamdulillah 4 tahun saya mengawal Dikbud itu selalu ada progres positif. Karena untuk RPJMN maupun RPJMD kami, Dikbud itu punya tugas mengawal 2 sisi. Yaitu meningkatkan harapan lama sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah. Ya. Nah, di tahun 2023 yang lalu cukup signifikan untuk rata-rata lama sekolah itu mengalami kenaikan yang cukup bagus, itu 0,13. 0,13 Ya, poin. jarang kita mencapai angka 1 atau 2 itu karena memang sulit. Iya. Provinsi lain juga cukup Karena bergerak. indeks itu memang Indeksnya. Kemudian rata-rata harapan lama sekolah itu dari 13,97 naik sedikit jadi 13,98. Nah, begitu pula dengan angka partisipasi murni. Angka partisipasi kasar. Angka partisipasi kasar itu menyentuh di angka 114%. Yang partisipasi murni itu 98%. Ya, ya. Artinya masih ada 2%. Ya. Ini belum masuk semua. 2% itu bisa mungkin sudah lewat, sudah masuk kuliah, Betul, bisa mungkin sudah masih di lewat, SMP. bisa dia masih di SMP bekerja, atau bisa di SMP, iya, masih betul. di SD. Iya. Nah, yang saya paling rasakan itu adalah ketika penerimaan siswa baru dengan program-program yang tadi saya sebutkan itu memotivasi anak untuk dan masyarakat dan orang tua dalam memilih sekolah, menyerbu sekolah. Ya, ya. Misalnya ada statement orang tua yang mengatakan, kita sekarang
kalau di sekolahan kayak begini diajari agama, ada kemah agama, kan tidak perlu kita masuk sekolah agama. Kayaknya di sekolah umum pun sudah ada. Akhirnya mau bludak, Pak. Loh, kalau anak kita untuk bisa rekreasi, sekarang kan tidak mesti dia liburan, kan setiap Sabtu ada agenda Sabtu Budaya. Mau bludak. Nah, sehingga setiap penerimaan murid baru, baik SMA, SMK, SLB, itu selalu naik, Pak. Trennya naik. Animonya naik. Artinya yang tamat tahun lalu, yang mau melanjutkan tahun lalu, atau berasal dari sekolah, non-sekolah, itu melihat, oh ini kita kesempatannya untuk mendaftar, untuk ikut. Sehingga kita kawal dengan maksimal berbagai program ini agar memicu semangat orang tua menyekolahkan anaknya, semangat anak memilih sekolahnya, baik itu SMA, SMK, SLB. Itu yang saya rasakan, sehingga untuk SLB contohnya sampai membutuhkan berapa sekolah baru, Pak. Nah, sekarang ini di Mataram baru kita tambahin 1, karena sudah 3 tahun yang lalu saya buka sekolah itu, memulainya dan baru dapat gedungnya sekarang, karena memang animonya naik. Animonya naik gitu. Kan tak mungkin kita tumpuk di 1-2 sekolah. Dia harus kita pecah, belajar di sekolah lain. Begitu pula dengan SMK maupun SMA. Oke, Pak Kadis, ini udah informasinya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan juga untuk sahabat Sinear Bisa ini bisa memberikan inspirasi, sehingga bisa juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang terutama sahabat Sinear bisa hadapi. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Kadis, kira-kira masih ada nggak isu yang ke depan ini yang masih menjadi tantangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang nanti kira-kira penyelesaiannya itu memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak? Di antaranya yang masih harus kita sikapi itu adalah masih ada anak putus sekolah. Baik itu putus di pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan menuju perguruan tinggi. Nah, saya perlu sampaikan di penutup kegiatan ini khusus untuk anak-anak yang putus sekolah karena drop out, karena dia menikah atau dinikahin, karena dia memilih bekerja, atau karena faktor sosial lain seperti cacat, atau punya psikologi tidak pede ketemu orang banyak. Kami berikan solusi namanya SMA terbuka. SMA terbuka ya. SMA terbuka ini bukan sekolah baru, Pak, tetapi sekolah reguler, sekolah negeri yang pelayanan P4 tadi itu. P4 yang pelayanan, kita beri layanan pembelajaran jarak jauh seperti UT. Nah, jumlah murid kita sekarang ini 3.700, Pak. 3.700, induknya di berbagai sekolah negeri. Berbagai sekolah menyebar di 25 sekolah. Nah, bahkan ada 20 anak murid kita itu sedang kerja di Malaysia. Jadi pembelajarannya jarak jauh ya. Pembelajarannya online. Belajarnya setiap hari. Tergantung anak-anak sepakatnya, misalnya kayak di Malaysia itu sepakatnya jam 4 sore atau ba'da maghrib. Hanya 2 jam, Pak. Setiap kali belajar 2 jam. Misalnya sekarang guru matematika, besok guru siapa? Dua guru per hari. Nah, kalau yang tidak jauh, kita gunakan kebijakan guru kunjung. Guru di sekolah induk itu mendatangi tempat belajar, apakah di kantor desa, di gedung SD, kemudian di rumah warga. Yang penting jumlahnya 10 orang ke atas. Gurunya datang itu berdua. Yuk kita belajar apa hari ini? Itu rutin pas setiap. Nah, anak-anak itu datang ke sekolah induk itu pada saat ujian saja, pakai sarung, pakai celana kato, sekolah itu ya, pakai kaos, tidak pakai seragam, boleh sambil gendong anaknya, boleh sambil bawa jualannya. Nah, sehingga mereka ada solusi untuk menuntaskan pendidikan menengahnya. Nah, yang perlu kita kolaborasikan tentu adalah tidak sekadar memotivasi anak-anak yang masih angka putus sekolah ini ada, tetapi menyediakan kebijakan dan program dan kebijakan yang solutif. Karena mereka setelah saya tanya itu memang mau tamat, pengen punya ijazah, tapi karena kondisinya dia terpaksa melakukan itu. Nah, kalau ini dibiarkan terus kan hidupnya juga akan begitu terus. Sementara kita mencarikan solusi jalan keluar. Di tahun ajaran baru ke depan, saya siapkan
konsep untuk SMK terbuka. Sekarang SMA ya? Sekarang SMA yang berjalan 3 tahun ini, SMK terbuka karena beberapa di antara anak-anak yang saya interview itu banyak yang ternyata pingin punya ijazah supaya punya keterampilan. Ada yang pingin di tata boga, ada yang pingin di pengelasan, ada yang pingin di industri kerajinan. Nah, saya petakan contoh misalnya di Mataram ini ada satu kawasan desa namanya Getap, Pak Teman. Desa Getap itu industri pengelasan besi, jual beli besi bekas, industri besi lah di situ. Nah, kebetulan ada SMK terdekat di situ namanya SMK 6. SMK 6. Yang juga ada kompetensi keahlian pengelasan besi. Oke. Nah, jadi kita survei anak-anak di situ yang bekerja di industri itu ternyata tamatan SMP, nggak punya ijazah SMA. Kenapa bekerja? Kalau saya tidak kerja nggak bisa makan. Kita beri kesempatan dia tetap bekerja, kita berikan layanan terbuka, tetap nanti begitu pada kurun waktu tertentu dia sudah punya ijazah SMK dan usianya 16 sampai 21. Kalau 21 kan udah kuliah sebenarnya kan, tapi betul. Karena dia punya masalah ya kita berikan ekonomi. Ya. Nah itu yang pertama, masih ada putus sekolah. Yang perlu kita kolaborasikan berikutnya adalah menjawab kebutuhan raport pendidikan. Oke. Nah di raport pendidikan itu ada indikator tentang literasi. Ini harus kita kerjasamakan supaya lebih meningkat dengan berbagai program-program yang lebih praktis. Ada kepemimpinan demokratis dan sebagainya, harmonis iklim pembelajaran. Walaupun di NTB sudah lumayan kondusif, tetapi harus kita tunjukkan lagi semakin happy melalui enjoyful learning. Enjoyful learning, dan itulah yang diharapkan di kurikulum kita melalui raport pendidikan iklim pembelajaran itu kan. Nah, yang lain-lain tentu adalah upaya kita untuk bersama orang tua dan masyarakat terus memotivasi anak-anaknya agar dia tuntas pendidikannya, tidak sekedar melalui sosialisasi, tidak sekedar melalui penyampaian kebijakan, tetapi harus ada program strategis yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman dinas di pusat, UPT pusat maupun dinas yang ada di Pemda Provinsi NTB sendiri. Baik, terima kasih Pak Aidi Furkan. Pada kesempatan kali ini kita sudah banyak memperoleh inspirasi dari beliau, dan kepada sahabat siniar bisa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Dr. Haji Aidi Furkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi pada sesi dan tema yang berbeda pada kesempatan mendatang. Dan jangan lupa untuk para sahabat siniar bisa like, subscribe pada channel-channel di BPMP Provinsi NTB. Sekali lagi sebelum kita tutup, ada kata-kata closing statement untuk para sahabat siniar bisa, Pak Kadis. Terima kasih Pak Teman. Para sahabat siniar bisa, tentu saya bangga dapat memberikan informasi untuk mengetahui progres dan program-program kebijakan DIK dan BUD di Nusa Tenggara Barat, dan harapan kami tentu bisa ditransformasi lagi, diinformasikan, disebarluaskan lagi kepada khalayak, apakah itu warga masyarakat kita maupun para peserta didik yang memang sudah menjalani ini. Yang kedua, ada kolaborasi yang sangat kuat harus kita siapkan melalui BPMP. Saya berharap jenjang SD, SMP, madrasah, sanawiyah itu bisa kita menemukan satu pola bersama. Dan karena kebijakan kita oleh undang-undang diatur pembagian tugasnya, saya menangani SMA, SMK, dan SLB, teman-teman di kabupaten kota menangani PAUD, SD, SMP, tentu tidak bisa kita turunkan program sekaligus menjadi perintah, tetapi bisa difasilitasi melalui BPMP, melalui BGP, melalui kantor bahasa, dan kita tentu sangat mengharapkan itu supaya semakin luas siaran dan capaian kita ini kepada masyarakat. Ucapkan terima kasih kepada semua sahabat siniar bisa BPMP Nusa Tenggara Barat
pada kesempatan ini berkenan untuk menyaksikan apa yang kita sampaikan. Ya. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Haji Aidi Furqan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampai ketemu lagi para sahabat senior pada kesempatan yang akan datang. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.